Besoknya nih, Senin tanggal 27, air yang mengalir keluar dari keran keluarga Sutrisno ini kok semakin keruh, semakin bau, bahkan terasa rada licin dan sedikit berbusa. Hai sob, gue Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang mengikuti kasus-kasus seperti kasus yang akan kita bahas malam ini. Warga Indonesia baru saja dikagetkan dengan penemuan jasad seseorang di dalam toren air. Kasus ini menjadi viral dan bahkan banyak yang mengaitkan dengan kasusnya Ellis Lim, seorang mahasiswa yang ditemukan jasadnya di dalam sebuah toren air di Hotel Cecil. Kasus yang terjadi di Tangerang Selatan ini tentunya juga membuat banyak orang bertanya-tanya, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak kalah gila nih sob. Semuanya sudah gue rangkum, jadi langsung aja malam ini kita akan kupas kasus penemuan jasad dalam toren air di Tangerang Selatan, dan mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya yang memberikan korek texture walls, dan bahkan dia ini Jadi, di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 kemarin, istri dari seorang bapak bernama Sutrisno itu mengeluh sob sama suaminya dan bilang, kenapa ya? Air yang keluar dari keran kita kok kayak keruh dan ada bau-bau nggak enak gitu. Bu Sutrisno bilang sama Pak Sutrisno, Pak, boleh nggak toren kita tuh dikuras? Nah, kebetulan toren yang berada di rumah keluarga Pak Sutrisno ini itu baru dikuras sekitar seminggu yang lalu. Jadi Pak Sutrisno bilang kayak, nggak usah lah, baru beberapa minggu yang lalu dikuras. Pak Sutrisno menolak untuk mengurasnya kembali. Besoknya nih, Senin tanggal 27, air yang mengalir keluar dari keran keluarga Sutrisno ini kok semakin keruh, semakin bau, bahkan terasa rada licin dan sedikit berbusa. Kali ini yang mulai keganggu bukan cuma Bu Sutrisno. Akhirnya Pak Sutrisno kayak, ya deh, kayaknya ini udah rada red flag gitu. Harus dicek nih torennya, dan kenapa kok bisa begini. Akhirnya Pak Sutrisno sama mertuanya Pak Abu Suud itu mengecek toren yang berlokasi di belakang rumahnya Pak Sutrisno. Dipanjatlah penopang torennya, dan Pak Sutrisno pada saat itu bisa memastikan nih sob bahwa torennya itu masih dalam kondisi tertutup rapat, walaupun ada sedikit tanda-tanda kurang baik gitu. Jadi di sekitar toren itu ada beberapa kayak lalat hijau yang menempel. Upon the first investigation, jadi pertama kali diingat itu, pada saat itu Pak Sutrisno tuh mikirnya mungkin ada kayak bangkai cicak di dalamnya. Tapi untuk memastikan, akhirnya dicoba kan untuk dibuka si toren ini. Nah, udah kerasa tuh, baru diputar sekali, diputar dua kali, ada aroma yang sangat-sangat menyengat keluar dari toren. Dan pas diintip gitu, Pak Sutrisno bisa ngelihat bahwa di dalam toren itu ada semacam kayak benda yang bentuknya kayak bantal. Karena baunya sangat menyengat banget gitu, akhirnya ya Pak Sutrisno tuh gantian sama mertuanya ini Pak Abu Suud. Tanpa ragu, Pak Abu itu langsung mengangkat dan membuka toren ini lebar-lebar. Dan langsung dia bisa melihat bahwa di dalam torennya Pak Sutrisno itu ada tubuh pria dewasa yang mengambang dan sudah tidak bernyawa. Tentunya Pak Abu sama Pak Sutrisno langsung kaget dan melaporkan kejadian ini ke petugas wilayah sebelum diteruskan ke Polsek Pondok Aren. Baru jam 6.30 malam, petugas kepolisian dan juga tim Inafis datang ke rumah Pak Sutrisno hanya telat 3,5 jam. Petugas itu berhasil mengevakuasi jasad di dalam toren ini. Jadi cuma telat 3,5 jam gitu ya. Pas ditemuin, jasad yang ada di dalam toren ini udah dalam kondisi yang membengkak dan juga tanpa identitas. Sebelum diteliti lebih jelas di otopsi, pas ditemuin, satu hal yang signifikan yang terlihat di jasad yang ditemukan ini adalah sebuah tato di punggung yang bertuliskan Devoy. Petugas lalu membawa jasad ini untuk diotopsi. Nah, selagi menunggu hasil investigasi dan otopsi, beberapa tetangga itu sempat dimintai keterangan. Nah, menurut tetangga belakang rumahnya Pak Sutrisno, dia tuh sempat mendengar ada suara berisik di hari Sabtu tanggal 25 Mei. Suara yang katanya dia itu seperti suara orang berantem dan tercekik. Dan suaranya emang datang katanya dari pekarangan belakang rumah Pak Sutrisno, di mana toren itu berada. Ya pas malam minggu itu di belakang rumah saya persis itu kan kebetulan posisi toren sama dinding bapak itu hampir rata lah, hampir sama, paling beda 1 meteran. Tuh dengar orang berantem gitu, dikirain tuh saya lagi berantem sama istri saya, ini bapak Yogi namanya. Ke rumah saya, akhirnya ketemu anak saya, nanya anak saya, asa bapak ada, bapak lagi badminton.
Oh, kirain kamu tadi dengar nggak suara berisik di itu Pak Yogi, ke anak saya berisik di belakang. Dengar, tak kirain ini Pak kuntilanak malah begitu. Anak saya bilang begitu. Itu Pak Yogi itu kurang lebih setengah 12-an malam. Tetangga lainnya juga sempat ada yang mendengar suara buk yang katanya berasal dari 2 orang, dan lokasinya lagi-lagi dikatakan datang dari pekarangan belakang rumah Pak Sutrisno. Informasi-informasi ini lalu didalami oleh pihak kepolisian. Otopsi pun dilakukan dan hasilnya keluar. Polisi menyatakan bahwa sosok bertato yang ditemukan meninggal di dalam toren Pak Sutrisno adalah seorang pria berusia 27 tahun yang bernama Devi Karmawan alias Devoy. Jadi yes sob, dia menato namanya sendiri di punggungnya. Devoy adalah tetangga dari Pak Sutrisno yang rumahnya itu cuma 100 meter jauhnya dari rumah Pak Sutrisno. Dan dari mana polisi bisa mengetahui informasi-informasi seperti ini nih sob? Ceritanya ini lumayan mind blowing. Jadi ada seorang kurir narkoba bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz ini baru saja ketangkap polisi tanggal 25 Mei, 2 hari sebelum jasad Devoy ditemukan dalam toren. Dan si Aziz ini ditangkap di rumahnya di Jalan Puskesmas Pondok Aren sekitar jam 10.50 malam. Dalam penangkapan si Aziz, petugas tuh mengamankan barang bukti berupa 5 klip plastik yang berisikan sabu seberat 1,16 gram. Nah, sehari sebelum penangkapannya pada tanggal 25 Mei, jadi tanggal 24 Mei, Aziz itu dijanjikan 2 gram sabu sebagai upah kalau saja dia mau mengantar sabu seberat 50 gram di daerah Cengkareng. Karena Aziz ini ternyata juga adalah seorang pemakai, diambillah pekerjaan ini. Dia datang, dijemput yang 50 gram dan dibawa ke sebuah rumah kosong di daerah Pondok Aren, di mana yang 50 gram ini akan dipecah-pecah, dibagi-bagi lagi sebelum diedarkan dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, di dalam operation ini sob, ada 3 orang lainnya yang bernama Perong, Devoy, dan Dwi. Selain membagi 50 gram tadi menjadi potongan-potongan kecil, mereka berempat pun sempat mengkonsumsi bersama. Kepada polisi, Aziz itu mengaku bahwa mendapatkan barang-barang ini dari temannya yang bernama Perong tadi. Perong saat ini sudah dimasukkan namanya ke daftar pencarian orang, DPO. Karena Aziz ketangkep, dicari dong sama polisi 3 orang lainnya termasuk Devoy. Nah, petugas mencoba untuk mengejar Devoy ke rumah yang tadi dipakai sob. Rumah kosong yang ada di Tangerang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dan juga tempat mereka tadi mengkonsumsi barang tersebut. Begitu datang di lokasi, petugas itu nggak menemukan siapapun. Devoy-nya nggak ada, si Dwi-nya juga nggak ada, Perong pun juga nggak ada di sana. Nah, disinilah ceritanya menjadi gila. Jadi pihak kepolisian itu menduga sob bahwa pada saat petugas datang di lokasi, Devoy itu sebenarnya masih ada di situ. Tapi ketika dia melihat ada orang-orang ramai datang gitu, mendekat ke rumah itu, dia mencoba untuk melarikan diri, mencari tempat bersembunyi dalam kondisi di mana dia baru saja memakai hal-hal yang mestinya dia tidak pakai, barang-barang terlarang gitu. Devoy lari sekitar 100 meter dari rumah, ngelihat ada sebuah toren air yang berada di pekarangan belakang rumah Pak Sutrisno. Dari situ dia climb up, dipanjat toren airnya, dan dia masuk ke dalam toren air itu untuk bersembunyi. Dia bersembunyi di dalam toren air itu, dan dia nggak bisa keluar. Dia terkunci di dalam toren air itu sampai dia kehilangan nyawa. Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar itu mengatakan bahwa penggunaan barang-barang terlarang tersebut sebelum dia akhirnya masuk ke dalam toren air itu dan menyebabkan Devoy mengalami halusinasi dan ketakutan yang berlebihan sampai dia nekat sembunyi di dalam toren air. Gitu. Kemungkinan yang bersangkutan ini masih ada reaksi memakai atau menggunakan sabu tersebut, mungkin halu dan ketakutan. Kalau dari runtutan cerita yang sampaikan, DK itu adalah bagian dari BD. Dalam konferensi pers, Kompol Bambang Askar itu mengatakan bahwa jasad Devoy itu menunjukkan adanya algae atau ganggang di dalam paru-parunya, yang berarti dia bahwa masuk ke dalam toren air ini dalam keadaan hidup dan masih bernapas sob. Ditemukan juga bahwa organ-organ di dalamnya itu sudah membusuk, kemungkinan juga kemasukan air, dan tidak ditemukan adanya kadar alkohol dalam tubuhnya Devoy. Tapi dia terbukti positif narkoba. Hasil urinnya itu mengandung amfetamin ganja dan metafetamin. However, ibunya Devoy dan Mayati itu merasa bahwa ada yang janggal dari kematiannya Devoy. Karena setelah melihat jasad anaknya di rumah sakit Polri Kramat Jati, Ibu Darmiati mengaku melihat memar-memar dan bekas cekikan di tubuhnya Devoy, yang membuat dia curiga bahwa anaknya itu mengalami kekerasan sebelum meninggal. Belum sampai sekarang, cuman ada kejanggalan gitu di hati saya, nih anak kayak dikeroyok gitu. Makanya si kakak ini sampai saat ini belum pulang, minta diotopsi lah. Apa sih kayak ada dicekik sama kayak ada ini.
Oh iya. Saya dari pagi nggak pulang kan gitu ya. Saya kalau sayatan nggak ada, Oh nggak ada. cuma nenin aja. Di leher Bu ya. Iya, Oh. sekik ya. Bekas tali atau Atau ini aja memar aja. memar di leher segaris gitu Bu. Tapi kalau menurut hasil otopsi pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau luka akibat kekerasan atau penganiayaan pada tubuh Devoy. Jadi sampai detik ini, polisi masih mengatakan bahwa penyebab utama dari kehilangan nyawanya Devoy adalah kehabisan nafas di dalam toren air akibat sembunyi dari kejaran polisi. Kami sementara bahwa yang bersangkutan kehabisan napas di dalam ataupun pingsan pada saat di dalam toren. Polisi juga mengetahui bahwa Peron yang masih DPO dan Devoy adalah pengendali pengendara narkoba atau bandar yang diklaim polisi memiliki jaringan sabu dengan narapidana di salah satu lapas. Mengenai jaringan ini, katanya pihak kepolisian akan mengembangkan lagi kasusnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mengetahui keberadaan Peron, mungkin bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Lah, Peron lagi. Yang kemarin Peron Peggy juga kan yang kasusnya pindah Cirebon. Dan itu adalah rangkuman kasusnya. Menurut gua menarik banget nih sob, bahwa essentially kalau misalkan kalian pikirin nih, jadi polisi lagi mencari seseorang bandar yang buron dengan nama Devoy, dan 2 hari kemudian muncul sebuah jasad, sebuah kasus lain gitu. Tapi begitu baru aja ditemukan kayak, oh ya emang ada apa dengan jasadnya gitu. Oh nggak ada apa-apa pak, tapi ada tulisan Devoy, tulisan tato di punggungnya bernama Devoy. Langsung ketahuan, oh iya, ini make sense banget, ini yang gue cari. Mungkin para petugas polisian juga waktu kayak, hah, ada apa? Devoy, lah, kemarin kita juga nyari orang yang bernama Devoy. Dan menurut gue ini sangat-sangat menarik banget, bahwa seseorang dengan profesinya orang ini, orang yang dicari-cari gitu, profesi berbahaya seperti gini, biasa kan orang-orang yang kayak gitu nggak mau ketahuan gitu. Tapi ini dia tulis namanya di punggungnya gitu. Mungkin dia lupa kali, sering lupa sama namanya sendiri. Kan ibunya yang bilang bahwa ada sesuatu yang janggal gitu dari jasad anaknya. Tapi sebenarnya pernyataan ibunya yang melihat katanya jasad anaknya ini memiliki memar dan juga bekas cekikan gitu. Itu sesuai sama kesaksian dari tetangga-tetangganya di awal, ya kan? Sebelum diotopsi loh, tetangga-tetangganya Pak Sutrisno tuh udah bilang kayak, oh ya, saya dengar suara cekikan gitu. Gue punya pertanyaan nih teman-teman buat sekitar kasus ini. Kalau misalkan Pak Sutrisno pas ngebukanya harus sekitar 2 kali gitu, berarti kan ada mengencangkan toren itu, iya nggak sih? Kalau misalkan dia masuk aja gitu ke dalam situ, bagaimana dia mengencangkan tutupnya itu? Atau memang itu otomatis ketika ketutup dia langsung mengencangin sendiri? Nggak mungkin kan? Gue baca di timelinenya, katanya Pak Sutrisno itu harus membuka 2 kali sebelum kebuka gitu. Dan pada saat itu posisinya di awal kenceng katanya tutupnya dengan rapat. Lalu tetangga itu, 2 tetangga yang terpisah sebelum keluar data bahwa siapa yang ditemukan itu, dia udah bilang bahwa mereka dengar ada suara rame-rame di pekarangan belakang rumah Pak Sutrisno. Siapa yang memasukkan Devoy ke sana? Si Ajis kah? Ini maksudnya gue nanya logiknya aja gitu. Kalau misalkan dia emang menyembunyikan dirinya, siapa yang menutup? Kayaknya nggak mungkin deh dia bisa nutup sendiri dari dalam. Soalnya di rumah gue juga pakai toren kayak gitu. Gak tahu, mungkin teman-teman ada yang lebih mengerti tentang ini. Anyways, yang jelas, kepolisian masih mengusut dan semoga orang-orang yang DPO segera ditemukan. Teman-teman, kasus apa lagi yang kalian mau kita bahas? Dan jangan lupa di-subscribe karena gue udah gak sabar ketemu kalian di video-video selanjutnya. Gue Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.